Teteh ngelihat Pak Ustadz apa yang di dalam hati mau ada pemberontakan kah atau apa? Enggak, tadi di belakang udah gerak-gerak kayak gini. Gerak-gerak begini? Iya. Jadi sebelum ketemu beliau nggak ada begini? Nggak ada. Insya Allah kayaknya ular sih memang di belakang dan Sama apa? ini, kalau berasa tuh lidahnya kayak melet-melet gitu. Melet-melet sendiri? Iya. Sering atau ketika ketemu atau ngeliat Pak Ustadz di TV atau di YouTube? Setiap berasa ya? Setiap berasa. Kalau yang Pak Ustadz lihat, kenapa dari sekian puluh tahun beliau hidup dan itu percikan apinya itu di tahun 2019 pada saat momen itu apa yang Bapak lihat ya Pak? Persoalannya banyak, umpamanya Mbak Herlinda ini termasuk yang agak introvert, umpamanya itu bisa nggak jarang komunikasi, walaupun sebenarnya bisa komunikasi tapi agak tertutup maksud saya. Kedua, kalau ada sihir, ada orang lain yang tidak suka kepada Mbak Herlinda, tidak suka. Ya udah, ceritain sekarang keluhanmu dari 2019 ini seperti apa kepada Pak Ustadz? Awalnya tuh tahun 2019 tuh kalau reaksi tuh kalau lagi tidur. Reaksinya apa Mbak? Kalau mau berasa tuh pasti suka ngantuk sore-sore. Misalkan jam 7 sore habis udah ngantuk. maghrib. Iya, terus kalau abis di jalan ketemu ular, malamnya pasti reaksi gitu. Hanya itu aja, reaksinya gimana? Reaksi ke tubuh gimana? Kan itu yang pertama kali kejadian, itu tuh posisinya lagi tidur, tiba-tiba kayak suara ngegaung gitu. Mengaum. Kenceng, iya kenceng banget. Mbak Herlinda yang menggaung? Iya. Ngaum gitu Iya, maksudnya? mengaung. Cuman itu kayaknya bukan dia, gak tahu juga. Ngaum. Iya, nah udah gitu teh, dipikir saya kan ngorok gitu ya. Gitu. Terus pas dibalikin tuh posisinya udah mata melotot, keluar busa. Dalam keadaan tidur? Iya. Oke, ini ada bedanya nih. Kalau keluar busa, kalau mengaum insya Allah tadi udah benar. Mengaumnya itu insya Allah itu ilmu dari orang tuanya Mbak Herlinda. Kemudian kalau waktu itu melihat ular kemudian tampak, insya Allah itu dari sihir. Yang tadi sihir itu dari macam-macam lah ya. Kemudian kalau keluar busa ini ada beda. Ini bisa aja mengawali dari penyakit epilepsi. Pertanyaan saya kalau ada penyakit epilepsi begini Mbak Herlinda. Apakah Mbak Herlinda ada kejengkelan dengan ayah atau ibu yang disimpan nggak pernah diceritain? Bener apa enggak? Bener. Nah, berarti ini mengawali, cuma belum epilepsi. Karena mulut sudah berbusa. Kalau kesurupan biasanya mulut tidak berbusa. Nah, epilepsi itu insya Allah diawali dari kejengkelan Mbak Herlinda sebenarnya udah lama dengan salah satu orang tua, tapi disimpan, hanya difikirkan. Paham ya? Iya. Difikirkan. Bisa nggak diceritain pada saudara? Bisa. Tapi Mbak Herlinda menyimpan. Sama bapak apa sama ibu? Sama bapak atau ibu? Sama almarhum ayah. Almarhum. Herlinda harus sering mohon ampun kepada Allah tentang kesalahan karena menyimpan marah sama ayah. Ini menyimpan, saya bilang menyimpan ya. Hari ini mudah-mudahan Mbak Herlinda paham karena epilepsi itu belum ada obat penyembuh, tetapi obat peredanya iya, ada. tapi bukan penyembuh. Pak Ustadz, aku izin tanya, ini Boleh. kita untuk anak-anak yang mungkin punya rasa kesal sama orang tua yang innalillahi sudah berpulang ke rahmatullah gitu Pak Ustadz. Kita cara ngobrolnya, berbicaranya, kalau misalkan contohnya, ya udah Pak, saya maafin Bapak, itu baiknya bagaimana caranya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau memang orang tua sudah meninggal, catatan manusia kesalahan itu kan tetap pada malaikat atid ya. Itu tetap nanti sampai pada Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah kalau memang orang tua yang sudah meninggal, kita langsung menuju pada Allah Ta'ala, mohon ampunnya kepada Allah. Jadi jelas kalau kayak Mbak Herlinda, jelas ya Allah jika epilepsi saya. Jadi doanya langsung begitu nggak apa-apa. Ya Allah jika epilepsi saya disebabkan karena
saya sering berpikir marah dan saya simpan dalam pikiran saya kepada ayah saya. Dan itu terus-terusan bertahun-tahun. Jika itu salah, jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Dan itu benar masuk ke dalam hati, direnungkan, kemudian kalau memang orang tua masih ada, belajar untuk tidak jengkel lagi sama orang tua. Nah, itu kan tadi secara psikis Pak Ustadz kan melihatnya. Cuman ini ada ilmu yang Pak Ustadz lihat ya. Yang Ada. kayaknya yang bikin dia dari dulu itu nggak mau ketemu Pak Ustadz ini. Tapi kalau pertama kali tadi Teteh ngelihat Pak Ustadz, apa yang di dalam hati mau ada pemberontakan kah atau apa? Enggak, tadi di belakang udah gerak-gerak kayak gini. Gerak-gerak begini. Iya. Jadi sebelum ketemu beliau nggak ada begini. Enggak ada. Nggak ada. Insya Allah kayaknya ular sih memang di belakang dan Sama apa? ini, kalau berasa tuh lidahnya kayak melet-melet gitu. Melet-melet sendiri. Iya. Sering atau ketika ketemu atau ngeliat Pak Ustadz di TV atau di YouTube? Setiap berasa ya? Setiap berasa. Setiap berasa begini-gini, Kalau lagi reaksi kayak gitu. tapi intensitas berbusanya itu udah jarang, lebih sering begini malah goyang-goyang. Alhamdulillah sih sekarang enggak. Oh, kalau berbusa. berbusanya Ya, enggak, alhamdulillah, tapi ya. ininya berarti tinggal sihirnya Pak Tinggal Ustadz. sihir. Cuma kalau boleh saya tanya, bener nggak sih Mbak Elinda itu kalau jengkel itu susah sekali menghilangkan? Walaupun Mbak Elinda belum pernah ngomong ya, tapi kalau saya tanyain jujur, bener nggak? Benar. Pak Bener Ustadz. ya? Nah, inilah yang menjadi sifat jin sihir yang sebenarnya wujudnya ular itu menyatu. Itu seperti menjadi sifatnya Mbak Herlinda. Makanya kalau ini mau dilepas benar dan sembuh atas izin Allah, Mbak Herlinda harus merubah sifat yang maksud saya pendendam, walaupun Mbak Herlinda bukan yang salah ya, pendendam nggak bisa memaafkan cepat maksud saya. Nah ini harus dihilangkan. Jadi Mbak Herlinda harus belajar memaafkan. Kalau Mbak Herlinda benar mau belajar memaafkan, insya Allah si ular ini yang menyatu dengan tubuh Mbak Herlinda, dia akan lepasnya mudah. Insya Allah termasuk ilmu-ilmu yang lain. Mau nggak Mbak Herlinda mulai hari ini setelah bertemu dengan saya, Mbak Herlinda berjanji pada Allah Ta'ala kalau mamanya ada kejengkelan atau marah kepada seseorang, pemaafnya nomor 1 dikeluarkan daripada dendamnya. Mau? Insya Allah Insya Allah mau. mau ya, paham maksud saya ya. Siap ya Mbak Herlinda. Siap. Pemirsa, bismillah, saatnya kita eksekusi. Mbak Herlinda aminkan doa saya. Pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan. Jikalau sakitnya mirip seperti Mbak Herlinda, mudah-mudahan diizinkan lepas oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Herlinda yang ada di hadapanku. Memohon kepadamu, sudah kurang lebih 3 tahun ini Mbak Herlinda kesurupan. Ya Allah, dimohonkan kepadamu ya Allah agar engkau berkenan memberikan kesembuhan atas kesurupan yang dialami oleh Mbak Herlinda. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika Mbak Herlinda kesurupan disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Herlinda, di mana Mbak Herlinda mudah sekali emosi dan marah, tetapi banyak sekali disimpan. Mbak Herlinda kaku hati, kaku fikir dan juga disimpan. Mbak Herlinda ego dan juga suuzon dan disimpan. Dan Mbak Herlinda juga menyimpan pikiran yang penuh kejengkelan dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Herlinda. Ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika sifat-sifat Mbak Herlinda tersebut, yaitu emosional dan marah yang diam, dan ada kekakuan hati dan kekakuan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan juga suuzon, ya Allah, yang kuat,
dan juga kejengkelan dan dendam khususnya ya Allah kepada ayahnya, ya Allah khususnya kepada ayahnya, ya Allah khususnya kepada ayahnya. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Mbak Herlinda ya Allah kepada ayahnya ya Allah. Dan jika Mbak Herlinda tahu ada kesalahan orang lain khususnya dengan ayahnya, Mbak Herlinda menyukai diam, Mbak Herlinda menyukai diam ya Allah, tidak mau bercerita. Aku mohon kepadamu diamnya Mbak Herlinda, aku mohon jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosa Mbak Herlinda ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika sakitnya Mbak Herlinda tersebut ya Allah, dari kelakuan, dari perbuatan Mbak Herlinda yang tidak baik di hadapanmu, sehingga banyak sekali jin dan ifrit yang masuk ke dalam organ-organ tubuhnya Mbak Herlinda dan mengunci seluruh jin dan ifrit ya Allah. Dan jika ada dajjal yang menguasai jin dan ifrit di dalam tubuhnya Mbak Herlinda karena kejengkelan dan marahnya Mbak Herlinda kepada ayahnya, aku mohon padamu hancurkan dajjal demi dajjal, lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit yang ada di seluruh organ-organ tubuhnya Mbak Herlinda, khususnya yang ada di dalam motoriknya Mbak Herlinda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun